أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mendengarkan ajaran-ajaran agama. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Para pemirsa yang berbahagia, beberapa saat lalu kita mendapatkan beberapa pertanyaan tentang seputar puasa di bulan Ramadan. Pertanyaannya, bagaimanakah cara berbuka dan bersahur yang terbaik sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW, atau bagaimanakah kita berbuka dan bersahur sesuai sunnah Rasulullah SAW. Menurut Dr. Muhammad Wahib Abdul Aziz, salah seorang wakil ketua MUI bidang fatwa Provinsi Papua, beliau juga alumnus Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau mengatakan bahwa di antara bukti rahmatan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi alam semesta adalah kemudahan dan keringanan dalam menjalankan syariat hukum Islam. Perintah Allah Subhanahu wa taala bukan untuk memberatkan dan menyiksa manusia, namun justru berdampak kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka, termasuk dalam ibadah puasa. Dalam Islam dilarang puasa wisol atau berpuasa berkesinambungan, bersambung berhari-hari tanpa makan dan minum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuwasilu, maknanya janganlah kamu menyambung puasamu. Hadis riwayat Muslim. Buka puasa dianjurkan untuk disegerakan saat maghrib tiba, bukan ditunda-tunda. Inilah yang dinamakan takjil atau menyegerakan. Berasal dari kata ajala yu'ajjilu takjilan. Hanya saja di negeri kita Indonesia ini terkadang istilah takjil dikesankan bermakna makanan buka puasa, sedia takjil puasa, begitu misalnya ditulis para pedagang penjual makanan berbuka puasa. Takjil atau menyegerakan berbuka termasuk sunnah Nabi yang dianjurkan. Nabi bersabda, la yazalun nas bi khair ma'ajalul fitr. Artinya, orang yang berpuasa senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Atiyah bercerita, Masruq pernah bertanya kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, ada dua orang sahabat Nabi, yang satu menyegerakan berbuka puasa saat maghrib tiba dan yang lain menunda buka puasanya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, siapa yang menyegerakan berbuka? Dijawablah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, hakadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna. Seperti itulah, seperti Ibnu Mas'ud lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya saat berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Sementara untuk makan sahur dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diakhirkan. Misalnya sahabat Zaid bin Sabit bercerita, tasaharna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, summa kumna ila salah. Kila kam kana bainahuma qala 50 ayatan. Yang maknanya, kami pernah makan sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu lanjut sholat subuh berjamaah. Ada yang bertanya, berapa waktu antara waktu sahur Nabi dan sholat subuh tersebut? Zaid menjawab, seperti bacaan 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut bisa difahami bahwa bacaan 50 ayat Al-Quran diperkirakan sekitar 10 menit. Dan itu yang kita namakan di Indonesia adalah waktu imsak. Jelas bahwa kebiasaan Nabi adalah mengakhirkan sahur hingga menjelang sholat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita. Taqabbalallahu siyaman wa siyamakum, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.
bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.